Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ogan Ilir tewas karena menjadi korban begal. Ratusan warga antre pembagian beras gratis program bantuan pangan non-tunai di kantor pos Merdeka Palembang. Jelang perayaan Imlek, sejumlah wihara dan kelenteng di Palembang mulai berbenah. Ratusan lembar kertas sembayang disiapkan. Seorang mahasiswi di Kabupaten Ogan Ilir tewas akibat ditikam oleh 2 kawanan begal. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit setempat. Nyawa Najwa Keisa Safitra tidak tertolong meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mahyu Sahra Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu pagi pekan lalu. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ogan Ilir ini tewas setelah menjadi korban begal sepeda motor. Sementara rekannya Aldo Prasetyo yang juga menjadi korban menderita luka sabetan senjata tajam. Kejadian ini bermula saat kedua korban dihampiri oleh 2 orang yang tidak dikenal saat berada di kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor. Salah satu pelaku menyerang secara brutal dengan senjata tajam hingga mengenai kedua korban. Mahasiswa caknya kan lanang betino ada yang ini nanyo pura-pura nanyo kan mana alamat mancing jawab dua ini tidak tahu, jadi wong yang nanyo tadi berdua dia naik motor pergi ke arah Senai, udah tuh tidak lama balik lagi kan. Pas balik lagi itu wong 2 pelaku ini ngancam pakai pistol sama parang. Nah, ngancam korban ini kan. Itu yang betinonya yang kena ini tusuk pisau caknya ya di belakang. Kondisi korban sekarang ini gimana? Lalu korbannya tuh yang bawanya ke Rumah Sakit Mahyu Sahra. Yang betinonya kan telah meninggal ya. Bawa ke Lahat. Yang lanangnya ya luka di sini. Korban diduga mahasiswi ya, benar? Yo tadi infonya dari kawannya mahasiswi teknik Unsri. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan dan sarung senjata tajam di lokasi kejadian. Informasi itu, dia di situ lagi nongkrong. Sedang nongkrong, dihampiri sama 2 orang, diduga pelaku. Kemudian diambillah motor itu. Di lokasi ditemukan barang bukti diduga senti rakitan, kemudian juga sarung sajam. Tentunya di sini tim opsional kami dibantu sama Jatantras Polda Sumsel melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa tersebut. Mengungkap ininya, kejadian dan pelakunya. Diduga 2 orang. Untuk saat ini gimana identitasnya Bang? Apakah sudah di kantongnya apa masih dalam penyelidikan atau gimana? Masih dalam penyelidikan. Tim gabungan dari Jatantras Polda Sumsel bersama tim Reskrim Polres Ogan Ilir masih memburu kedua pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Speedboat rombongan pengantar jenazah mengalami kecelakaan di perairan Sungai Musi. Speedboat yang mengangkut 10 orang penumpang menabrak kapal motor jungkuk pengangkut kelapa. Speedboat rombongan pengantar jenazah terlibat kecelakaan dengan kapal motor jungkuk kelapa di perairan Sungai Musi, tepatnya di Desa Tanjung Serai, Kecamatan Tanjung Lagu, Kabupaten Banyuasin, Sabtu malam pekan lalu.
Speedboat mengangkut 10 orang penumpang termasuk 1 jenazah balita yang dibawa. Rencananya akan kembali dari rumah sakit menuju rumah duka di Desa Primer 8, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Di tengah perjalanan, speedboat yang ditumpangi menabrak kapal motor cukung pengangkut kelapa. 3 orang sudah ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Sementara 3 orang lainnya masih hilang dan belum ditemukan, yaitu Eko, Gunadi, dan Ica. Ica adalah anak-anak yang meninggal dunia di rumah sakit yang rencananya akan dimakamkan. Sementara 5 orang mengalami luka-luka termasuk sang pengemudi speedboat. Korban yang belum diketemukan adalah 3 orang, itu termasuk 1 jenazah yang diantar oleh keluarga korban tersebut. Untuk total korban ada berapa, Bang? Total korban yang 3 sudah diketemukan tapi kondisi meninggal dunia, dan 3 orang termasuk 1 jenazah ini saat ini belum diketemukan. Jadi korban yang masih dalam pencarian yaitu 3 orang, dan kami dari Basarnas Palembang menggerakkan RBB, 1 unit RBB dan 1 tim rescuer untuk melaksanakan pencarian pertolongan di lokasi tempat kejadian. Sementara itu, Satuan Pol Airut Polres Banyuasin mengamankan 1 orang nahkoda kapal motor pengangkut kelapa di markas komando Satpol Airut Polres Banyuasin. Nahkoda kapal penumpang speedboat hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangan dan sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Caritas Palembang. Berdasarkan keterangan nahkoda kapal motor pengangkut kelapa, kapal yang ia nahkodai ditabrak oleh kapal speedboat berpenumpang. Kondisi yang gelap diduga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan ini. Itu kan cuacanya lagi apa tuh? Gelap. Ya gelap kan malam. Ya posisi kami kan lewat jalan tengah. Posisi aku nyenter juga, sedangkan speed itu tidak nyenter posisinya. Ya jadilah tabrakan yang tak terduga. Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 11. Kecepatan kita waktu itu, waktu tabrakan seperti apa, Kak? Nggak terlalu kuat, cuma pelan. Kalau speednya? Ya pastinya kencang larinya. Kencang ya? Muatannya banyak. Kalau tak kencang ya tak ngangkat larinya. Muatan berapa nih? Muatan apanya? Mau muatan apa? Kelapa. Bawa kelapa. Dari mana nak ke mana rencana? Dari mana nak ke mana? Dari Sungai Bungin ke PU. Itu kejadiannya itu tiba-tiba berarti? Iya, tidak terduga lah. Terus cak mana? Setelah kejadian tabrakan itu apa yang kita lakukan? Ya dibantulah dengan terjadinya itu. Ada berapa uang yang sempat kita selamat ke? Sekitar 8. 8 uang. Ya. Tapi kondisi Kronologi awal, jadi kapal penumpang ini bermuat 11 orang dengan kapasitas mesin 40 PK, bertolak dari dermaga PU menuju Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Sesampainya di daerah mana itu? Tanjung Serai. Di Tanjung Serai, Kecamatan Tanjung Lago, terjadilah kecelakaan tabrakan antara kapal penumpang beserta kapal pengangkut barang, yaitu kapal membawa kelapa. Untuk dugaan awal ada, Bang? Untuk dugaan awal karena kemungkinan kurangnya penerangan dan waktu malam hari juga. Seperti itu. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi kecelakaan kapal untuk mencari korban yang masih hilang. 2 kapal dan 1 perahu karet dikerahkan dalam upaya pencarian ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Banyuasin. Supir truk berasal dari luar kota Palembang yang melintasi kawasan Simpang Keramasan Kertapati diancam dan dipalak oleh sekelompok remaja. Jika tidak diberi, kendaraan truk akan dilempari dengan batu. Aksi ini sudah sangat meresahkan para pengemudi supir truk. Pemalakan terhadap sopir truk ini terekam kamera pengemudi di kawasan Simpang Keramasan Kertapati, Palembang. Pemalakan diduga dilakukan oleh sejumlah remaja kepada sopir truk asal luar kota Palembang saat melintas. Sopir yang tidak memberi uang akan dikejar dan dilempari batu kendaraannya oleh para pelaku. Para pelaku kerap mengancam dan merampas uang milik sopir kemudian melarikan diri. Aksi mereka pun sudah sangat meresahkan sopir truk. Aduh, bikin resah supir, Pak. Kadang udah kita kasih, yang lain minta juga.
Pengennya gimana Pak? Ya minta kalau dikasih sewajarnya aja, jangan udah dikasih satu yang lain lagi gitu. Maksa gitu? Iya Pak. Jadi resah kita Pak? Iya Pak. Nah, sulit supir lah kalau dia minta lu kan. Memang kami belum ada ya, kan kami mobil sini. Tapi kalau lihat dari video viral itu kita agak ini Pak, agak resah bagaimana Pak? Iya, resah lah kita juga. Resah Pak. Gimana Pak untuk pihak kepolisian mintanya Pak? Ya untuk tolong ditertibkan lah kan. Ditertibkan Pak ya? Baik sopir truk maupun para pengguna jalan lain berharap polisi segera bertindak karena ulah para pelaku dapat mengancam keselamatan mereka. Polisi juga diminta meningkatkan patroli di kawasan Simpang Kramas yang hampir 24 jam dilintasi kendaraan asal luar kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.